Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mohon maaf hari ini agak malam dikit bikin videonya ya. Jadi hari ini tanggal 13 Agustus 2026 IHSG-nya turunnya agak drastis di 1,13% dan asingnya jualan 1,39 triliun. Pada merah-merah ada cuan TPI, DSSA, BBRI, PTRO, NRG. Ya gitu ya, MBMA tuh, gede-gede tuh. Ratu Esa dibuang, Hill Film, IMPC. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya adalah pengumuman dari MSCI. Ya, di mana sudah mengumumkan 12 Agustus Global Standard Index-nya diupdate, Small Cap Index-nya diupdate, dan Indonesia ada di keduanya. Apa aja update-nya? Ini dia, yang MSCI Global Standard Index itu Indonesia ada 0 di add, jadi tidak ada penambahan. Ada 2 yang di delete. Siapa aja yang di delete? Ada 2 emiten ya, Charon Pokpan sama Goto. Itu sudah di delete dari MSCI global dan tidak ada penambahan sama sekali. Kemudian yang small cap ini juga sama. Indonesia ada yang penambahan 1 saham, ada pengurangan atau deleted 9 saham. Siapa aja yang ditambahkan? Ada Charon Pokpan, berarti tadi yang dari global pindah ke small cap untuk Cepin. Nah, kemudian deletionnya ada siapa? Ada Bang Jago, Bukalapak, Esa, MD Entertainment, Medikaloka Hermina, MNC Tourism, Raharja Energi Cepu, Semen Indonesia, Transcoal Pacific. Nah, ini yang ada di berita ya, di kontan. Ini sama persis sih. Goto keluar dari indeks, Cepin turun ke MSCI Global Small Cap, kemudian Arto keluar, Buka keluar, Esa, Film, Hill, KPIG, Ratu, SMGR, dan TCPI. Ini keluar dari Small Cap Index. Persis seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemarin ada isu-isu tuh. Katanya MSCI bakalan open ya, freeze-nya dan seterusnya. Ya, sebenarnya gini. Jadi ya saham-saham Indonesia posisi sekarang sebenarnya kalau banyak orang bilang udah murah, dan kalau saya based on data yang ada di saya ya, berapa ya, 120-an saham yang masuk di screener itu sebenarnya bisa kita tambahin, bisa kita kurangin, bebas sebenarnya. Kalau ngelihat yang murah-murah yang di atas 9% yield dividen memang banyak. Hari ini mungkin kita agak bingung mau pilih yang mana gitu. Tapi ketika nanti sudah naik akan makin sedikit. Lah kalau di data kita aja yang retail begini kita bisa ngelihat kalau itu murah, apalagi sekelas fund manager yang sudah malang melintang di bursa. Mestinya kan paham gitu. Tapi MSCI dengan kondisi sekarang menurut saya ya masih agak aneh aja sih. Jadi nggak tahu, mungkin nanti lama-lama orang akan ya sudahlah, biarin aja lah, apa ininya lah gitu. Nah, cuma untuk teman-teman yang trading itu dalam artian berharap dari capital gain ya berharap dari perubahan harga. Buat yang pegang Film, Hill kayak gini ya, Esa, kemudian kayak gini ya, nggak tahu sih saya. Ya kayak gitu-gitu. Ya mungkin akan berpengaruh di pengumumannya MSCI. Tapi kalau kayak kita yang di dividend investing, yang paling berpengaruh ya performa perusahaannya. Kalau performanya bagus, ya mau MSCI bilang apa, masih market panik dan seterusnya, ya sebenarnya kita itu kesempatan kita untuk ambil. Toh kita juga udah punya simulasinya, 9% itu performanya gimana, 10% itu performanya gimana. Kan bisa kita simulasikan setahun tuh, kalau 10% segini, 9% segitu, kalau 9,5 itu segitu, kan bisa kita simulasiin 8,5 itu segitu gitu.
Nah, ini ada modal awal ya. Kalau modal awalnya 0 jadinya begitu. Jadi bebas. Kita punya keleluasaan kehendak untuk itu. Terus ada berita bagus karena harga minyak juga turun di 79 dolar nih kalau dilihat ke hari Kamis 13 Agustus. Sayangnya rupiah tidak serta-merta menunjukkan hal yang sama, naik lagi ke 17.800 dan balik lagi. Apa yang diumumkan sama MSCI begini itu, ya mereka ngurusin ya banyak gitu loh. Dan masing-masing area kayak Indonesia seperti ini itu sebagian kecil dari semua yang mereka manage. Misalnya Asia Pasifik kan ada Australia, Jepang, Hong Kong, Malaysia gitu. Kita ini kan yang small. Coba ini yang global ya. Yang global Australia tidak ada penambahan, delete 4. Jepang penambahan 1, delete 2. Indonesia penambahan 0, delete 2. Australia itu malah tambah serem kan. Filipina additional 0, delete-nya 1. Taiwan additional 6, delete 6. Ini 14 Korea, India 43, Cina 33, 32, Singapura 01. Jadi nggak ke Indonesia saja sebenarnya. Itu suka-sukanya mereka. Oh, ada agenda ini, agenda ini, agenda ini, misalnya gitu. Diomongin sama orang lain kan, atau influencer-influencer yang lain. Ada agenda ini itu. Semua orang boleh bernarasi, semua orang bisa berasumsi, tapi faktanya mereka memanage banyak gitu. Middle East, Afrika sama nih. Penambahannya juga cuma dikit, yang di delete yang banyak. Itu ya, kita bicara fakta saja. Kemudian yang di small cap sama nih, Jepang. Coba 28 yang di delete. Iya, ada penambahan 8, tapi 28 yang di delete. Indonesia 9. Taiwan 27, Korea 49 di delete. India 19. Cina 28. Sama ya, gede-gede juga mereka gitu. Ya kalau ngelihat ya mungkin lagi refresh saja. Kayak di Indonesia ya sekarang mungkin ya lagi refresh. Nggak tahu sih dia pegang saham-saham yang kayak tadi disebutin tuh, saya sendiri juga nggak pegang tuh. Bang Jago, Bukalapak, Esa, nggak familiar di kita yang biasa fundamental. Tapi kalau trade beda lagi. Nah cuma masalahnya MSCI itu kan nggak trade murni, dia kan indeks itu kan harusnya fundamental. Mestinya kan memperhitungkan berbagai aspek ya, harusnya memperhitungkan juga dividen, growth-nya gimana, kayak gitu-gitu kan. Cuma ya karena nggak semua orang tuh punya pandangan yang sama, ya wajar aja akhirnya terjadi seperti itu. Oke, kita jawab pertanyaan. Izin Bang Arif, kalau hitung barang itu sebaiknya pakai net atau gross Bang? Pakai net gitu. Kalau gross itu posisinya dia trading hariannya Bang. Jadi misalnya kita ngomong yang lagi kemarin agak rame ya, POWR tuh naik ya, lompat 3 bar ini. Lompat itu kalau dilihat yang masuk kan, oh ini ke AC. Sebelumnya kan BB nih banyak masuk ya. Di 7 Agustus dulu ya, 7 Agustus. Nah, nih. Awalnya kan CCXL ya cuma 600 juta, XL 71 juta gitu, nggak besar. Nah, net value cuma 0,9 miliar atau 900 juta. Habis itu tanggal 10 langsung naik nih, net value 5,2 miliar. Yang tadi sebelumnya di bawah 1 miliar langsung 5,2 miliar. Yang gede ada LG, CCRX. Kemudian di 11 ya, PD, BB, ZP. Tuh pada masuk 6,4. Di 12 BB, AI, DR. 13 CC, AK, BB. 5 miliaran lagi. Kenapa nih? Gitu kan, banyak yang nanya. Oh ya, ada apa POWR kok begini? Menurut saya percuma kita nanya ada apa kalau posisinya kayak gini. Di tengah-tengah, tidak ada corporate action, tidak ada apa-apa, tiba-tiba naik di sini. Kemudian kita FOMO, ada apa ya? Kita ngikut apa enggak ya? Ya balik lagi. Balik kemana? Ke harga wajar. Sebenarnya dia masih murah apa enggak gitu. Untuk menjaga kewarasan kita kan begitu. Udah naik nih, tinggi banget. Nah, segini. Weh, 12%. Dari harga sebelumnya 720, sekarang 805. Naiknya tinggi banget nih.
Kenapa? Ya nggak tahu. Ya mungkin technical, dia sudah di atas MA20, MA50, MA200 sudah stabil di atas MA200, ada pergerakan di sini sudah tembus apa namanya? Support sebelumnya, resisten maksudnya. Sudah tembus resisten sebelumnya, awalannya oke, batangnya besar, volume juga oke, gede. Ya mungkin digas. Artinya bisa jadi ini juga just trade biasa. Habis itu besok bisa jadi juga turun. Pernah nggak terjadi seperti itu? Mungkin kalau POWR jarang ya. Mungkin kayak gini nih. Ini, nah mungkin di sini-sinilah nih. 20 Juni 2023 kayak gitu-gitu. Kalau yang lain-lain sih mestinya barbar hariannya nggak terlalu ekstrim kayak begini. Bisa. Nah sekarang harga wajarnya berapa? Ya masih ada di angka sebelumnya gitu. Kalau kemarin sebelumnya 702 gini ya. Kan 10% ya. Terakhir tuh nih dia. Sorry. 720 maaf. 720 masih 10% ya. 9,9%. Oh ya, tadi ada yang nanya harga wajar masih ke 2024. Enggak, harga wajar berdasarkan ini, Bang. Harga wajar berdasarkan potensi dividen yang kolom AD ya. Perhatikan yang ada di sini. Nah, kadang-kadang yang ada di sini itu macam-macam tuh dalam artian gini. Kadang-kadang sama dengan yang 2024 gitu. Kebetulan ini 71 gitu ya. Ya mirip-mirip dengan 2024. Ya gitu. Tapi bukan rumusnya bukan ke sini bukan. Tapi rumusnya adalah ke harga wajar itu ke sini ya. Ya, dari angka dividen dibagi 0,09 di mana itu 9 itu 9%. Jadi ini udah saya kasih ini 9% ya. 100 per 9 itu kira-kira 9%. Kok dibikin begini, Bang? Unik aja. Itu mah suka-suka. Dikasih 9% begini juga bisa. Nah, gini juga bisa. Wih, salah saya. Oh, ini perkalian, Ding. Sorry, salah. Oh, ini perkalian ya. Perkalian berarti 100 per 9 benar. Karena ini perkalian. Tak pikir tadi dibagi rumusnya. Ya udah biarin lah, balikin lagi ke yang awal ya. 100 per 9. Jadi begitu ceritanya untuk harga wajar. Nah, karena kemarin 720 di kita lihat harga wajar 792, terus sekarang jadi 805, ya berarti posisinya lebih mahal daripada harga wajar. Udah, gitu aja. Nah, kalau kayak gini, wah saya kalau masuk gimana nih? Bisa nggak ya kira-kira? Ya bisa-bisa aja. Potensi yieldnya berapa? Masih lumayan bagus, 8,9. Lah nanti kalau dibanting ke bawah gimana, Bang? Ya floating loss berarti. Nah, gitu. Nah, kalau dibanting ke bawah lagi 720 atau 715 ya floating loss 11%, sedangkan dividennya 9%, 8,9. Lah berarti pok dong, nggak dapat apa-apa dong, ngimpas dong berarti. Ya mungkin. Kalau Anda hanya berpikir short term. Tapi kalau long term dicicil terus, di average-nya diturunin, ya ada kemungkinan pola-pola lama bisa berulang. Kalau average Anda di sini bisa kejual di sini, average Anda di sini bisa jadi kejual di sini ya. Cuma kalau average-nya di sini ya sekarang ini aja baru kejual. Selama beberapa tahun terakhir ya ini kalau nggak diturunin ke bawah ya nggak kejual-jual gitu. Kalau mau dijual, kan ada orang yang pegang saham terus-terusan gitu. Gitu ya Bang Ewang ya. Bang bahas games deh. Udah ya kemarin ya, udah. TOTL saya sudah floating profit 42%. Oh bagus dong. Gimana nih, jauh dari dividen, pengen jangka menengah tapi takut crash lagi dan ambiar. Ya betul. TOTL kalau udah floating profit 42% berarti posisi gini ya, dari sini ya berarti ya. Nah ini ya, kira-kira Anda punya di sini ya, area-area sini ya. Terus sekarang mau di take profit gitu, monggo silahkan. Tapi biasanya kalau udah tinggi begini, udah di atas MA200, MA50, MA20, kita nggak tahu, sky is limit ya. Skies langit itu limitnya itu langit gitu. Ya siapa yang tahu dulu pegang di 300 sekarang harganya 1400, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, di sini tuh ya, TOTL bisa 284%. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi biasanya kalau udah naik begini, pasangnya itu trailing stop, Bang. Jadi atau stop loss, tapi stop lossnya di update terus. Dalam artian begini. Kalau Anda masih mau profit di sini kan 42 tuh kondisi seperti ini,
kita nggak tahu kan mau naik terus apa enggak nih. Tapi kalau nanti ternyata naik terus, sayang banget saya profitnya cuma 40 gitu. Saya pengen profitnya bigger 100. Nah, untuk mensiasatinya ada trailing stop. Dalam artian begini, kita kasih trailing stop. Contoh misalnya, kondisi seperti ini, kita ngelihat technical kan pergerakannya begini. Saya mau pasang stop loss di sini deh 1380 ya. 1380 itu berapa profitnya dari angka yang sebelumnya? Oh, kira-kira 31%. Kita udah puas nih dengan 31%. Ya udah pasang aja di sini. Once besok naik ke atas, ini kan nggak ke hit. Nah, ini dinaikin lagi ke atas. Contoh misalnya besoknya naik nih ke sini. Naik lagi 7% misalnya gitu. Ya udah naikin lagi ke atas, dari awalnya pasang stop loss di sini naikin ke atas. Nanti dia naik lagi naikin ke atas gitu. Itu yang manual. Tapi kalau mau trailing stop bisa juga. Cari caranya pasang trailing stop seperti apa. Ada macam-macam sih. Kadang tergantung kita gitu. Tapi ya banyak rumusnya, ada macam-macam. Ada yang pakai ATR, ada yang ya ATR-nya ada yang 2 kali, ada yang 1,5 kali. Average true range. ATR itu average true range. Jadi average rata-rata volatility sebuah saham 14-20 hari terakhir gitu. Ada sih di Stockbit, harusnya ada juga ATR-nya berapa untuk saham ini. Nanti ada nominal. Nominalnya misalnya 200 atau 300 gitu. Artinya trailing stopnya 300 kali 2. Kalau 2 kali berarti 600. Jadi kalau dia bergerak 600 perak dari 1400, berarti turun 600 perak, baru itu ke hit ATR 2 kalinya dia gitu. Ya kan gini. Ini kan average-nya cuma 1%. Ketika turun jebret gitu lebih dari 2% atau 2 kali ATR atau 2 kali rata-rata harian, berarti ada sesuatu di situ. Nah, persis seperti kayak waktu dia naik. Waktu dia naik ini juga sama. Ini kan rata-ratanya kecil-kecil, tiba-tiba boom, barnya gede nih. Kan ini bisa 2 kali nih. Angka bar ini 2 kali lipat dari bar-bar sebelumnya. Terus tiba-tiba naik lagi, boom, kan gede lagi gitu. Nah, ini kalau naik kan menguntungkan kita. Tapi kalau tiba-tiba turun ke bawah gede, berarti ada yang jualan gede banget. Nah, daripada kita nunggu dari awalnya misalnya di sini naik ke sini, terus daripada balik lagi ke nol, kan kalau balik lagi ke nol kan ke bawah kan, ya udah pasang aja trailing stop. Jadi nanti akan nggak terbatas ya. Dulu zaman apa tuh namanya tuh, saham-saham IPO yang berapa kali lipat itu, ya kita pasang trailing stop. Ada yang untungnya 500%, ada yang untungnya sampai 600% buat beli cilok, lumayan kan. Kan kalau IPO biasanya dapatnya 1, 2, 3, 4. Kalau modalnya gede banget ya dapat paling 20, ada yang 30, 50, ada yang modal puluhan miliar kayak yang di yang di sharing sama YouTuber saham yang kayak David Noah tuh dapat berapa tuh kemarin, 90 juta. Modalnya berapa tuh? 40 miliar kalau enggak salah. Nah, risikonya kan lumayan gede, 40 miliar apa 30 miliar dapatnya 100 juta. Coba kalau 40 miliarnya itu ternyata dikasih semua gimana? Dan ternyata dibanting ke bawah kan? Nggak bisa jualan. Masalah kan? Nah, artinya ya ada risiko. Setiap tindakan selalu ada risk and reward-nya gitu. Kita ini tadi ngomongin apa kok nyampe kemana-mana ya? Oh ya ini ya, gara-gara TOTL ya Bang Ashifas ini langganan sudah lama sekali nih. Kalau warnanya kayak gini udah setahun beliau ngikutin saya, berarti setia ini. Thank you ya Bang, sudah ngikut, dan selamat yang sudah profit ya, selamat ya. Artinya seneng kita kalau lihat denger itu seneng. Cuma kemarin yang ngikutin TPMA ikutin floating loss ya. Sama, saya juga masih floating loss. Nggak apa-apa. Karena kita ada money management, jadi harga sahamnya kita nggak all in di satu saham, jadi tuh
buat saya sih wajar, buat saya aman gitu. Saya nggak ngomongin all in di dalam satu saham, selalu risk itu harus dibagi-bagi ya, termasuk tadi ketika ada TPMA yang drop jauh dari rata-ratanya dia sebelumnya ya, yang ada di sini gitu kan, sekarang masih floating loss gitu. Nah, kalau 24% kan berasa kalau Anda all in, berasa. Tapi kalau 24% ini 10% equity, ya nggak terlalu berasa. Artinya kan berkurangnya itu 2,4% total equity. Ada satu saham floating loss kita 24%, karena dia hanya 10% dari equity kita, maka 24% ini efeknya terhadap total equity adalah 2,4%. Yang masalah adalah 10-10-nya kalau floating loss. Nah, gitu. Itu yang masalah. Kalau 10-10-nya semuanya floating loss 24%, misalnya pegang TPMA apa sampai 10 nih, 10-10-nya floating loss. Jadi entry-nya di atas semua. Jadi pas waktu crash dia nggak pasang stop loss. Kemudian 10-10-nya merah, cash-nya sudah habis, nggak bisa average down. Sampai yang kemarin ada uninstall aplikasi kan gitu. Kenapa seperti itu? Ada beberapa faktor ya, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses dari saham gitu. Padahal semua itu cerita-cerita yang menurut saya cerita-cerita mimpi ya. Ada yang sukses kayak gitu secara probability sangat rendah. Tapi yang berharap dari dividen investing, yang berharap dari performa perusahaan yang wajar, yang normal, itu banyak. Banyak sekali cerita-ceritanya, banyak. Dan itu on average. Jadi tidak jadi star sendiri gitu, enggak. Kita dapat 10% setahun itu memang di atas bunga bank, di atas bunga deposito, di atas SRBI, di atas macam-macam. Tapi itu tidak terlalu aneh. 10% setahun itu tidak terlalu aneh dalam artian begini, kalau SRBI 7% kita dapat 10%, itu cuma 150-nya saja, 150%-nya saja dari 7%, atau 140%-an lah ya. Tapi kalau kita yang lain dapat 7%, kita dapat 100% atau 700%, berarti kan yang lain itu kita itu 100 kalinya dari yang lain. Nah, itu terlampau star. Kalau terlampau star begitu, biasanya ada gift-nya macam-macam. Dia jago trading, dia jago entry-nya, dia jago fundamental tapi entry-nya bagus. Dan memang nggak semua orang punya keahlian seperti itu. Harus kita sadari gitu. Saya pun juga sama. Oh, kita lebih ngerti nih, tapi kenapa kita nggak lebih cuan dari yang lain? Mentalitinya beda. Saya mungkin mengerti lebih banyak, bisa jadi. Tapi saya belum tentu cuan lebih banyak, karena mentalitinya beda. Ada yang di sini udah dapat segini mentalnya, wah ini langsung pede dia, langsung masuk di sini. Ada yang, oh ini resikonya masih gede, saya masuknya di sini-sini aja lah. Ada. Masuk di sini kan beda, ya. Ini kan beda. Tuh 14%. Tapi kalau masuknya di sini, sekarang 32%. Ada bayangin 14 ke 32, hampir 2 kali lipat. Berarti itu keberuntungan aja, Bang. Nah, kalau keberuntungan sekali enggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali bisa membaca market seperti itu menurut saya keahlian. Jadi kalau Anda itu untung, ya murni dari Anda aja. Kalau rugi, ya murni dari kita aja. Dari Anda juga, maksudnya diri sendiri gitu. Kalau kita rugi di pasar modal itu gara-gara kita aja, bukan gara-gara yang lain, bukan. Udah. Tapi kalau kita untung, ya gara-gara kita. Cuma kitanya ngapain gitu. Ada yang dapat point of view dari yang lain, ada yang dapat point of view dari si A, si B, si C, beda-beda. Gitu ya, Bang. Untuk TOTL kalau mau di take profit boleh-boleh aja, monggo silahkan, disclaimer on. Kemudian kalau mau di trailing stop ya boleh-boleh aja, silahkan juga disclaimer on. Takut crash ya tadi, kalau takut crash supaya nggak terlampau drawdown di trailing stop. Nah nanti tapi pasti nggak akan dipucuk, jualnya nggak akan dipucuk begini, karena trailing stop tuh biasanya naik begini seret, terus turun, crash turun gini. Nah pas waktu turun itulah trailing stopnya ke pasang. Jadi kalau pasang dijual di situ, dipaksa jual di situ, jebret, paksa jual. Nah, nanti pada waktu market sudah close atau kita sadar, wih ternyata kesentuh trailing stopnya.
Bandar bisa nggak ngakalin kayak gitu? Bisa, banyak sekali dia dilepas ya, turunin dulu ke bawah, trading stop udah kepasang semua, udah kelepas semua, baru digas lagi naik ke atas. Bisa kayak gitu? Bisa. Terus kalau udah kayak gitu gimana bang? Rugi dong kita. Selama cuan itu kok rugi. Jadi kalau cuan itu cuan, udah gitu aja loh. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Udah titik, cuan itu cuan. Udah enak kan? Besok apalagi? Nggak usah ngomong, wah ini rugi dong saya, rugi waktu, rugi anu, nggak usah. Ribet. Oh iya, ini flooring foreign flow hari ini berarti resmi jualannya asing 95,3 triliun ya. Ini terbesar karena year to date terakhir karena hari ini 1, berapa tadi? 3 triliun. Dan nanti pas waktu Agustus akhir kemungkinan dengan MSCI ngumumin begitu dan berlaku harusnya kayak ESA dan seterusnya itu ada pergerakan lagi ke bawah, mestinya begitu. Padahal kemarin baru aja kita review ya ini ya ESA. Lanjut. Wih, penasaran sama apa aja yang sudah di harga bottom nih, yang dividen gede yang syariah, ada nggak? Ada bang, abang kan member. Pertanyaannya itu memancing-mancing. Pertanyaan di member banyak kan, listnya banyak. Kalau kurang puas ke upgrade ya, upgrade nanti kadang-kadang ada beberapa, tapi saya nggak bisa janji ya. Namanya ya beberapa aja. Cuma yang kemarin alhamdulillah kan semuanya bagus ya, semuanya oke. Ya mungkin ada satu yang masih belum optimal cuannya, tapi sudah oke lah, sudah profit lumayan. PWR melejit bang, ada apa? Yield dividennya turun dong. Iya betul, betul. Ini tadi ya, kita bahas tadi PWR. Yield dividennya turun kalau kita beli sekarang. Tapi kalau kemarin kita beli yang enggak, sekarang mah enggak turun. Aman aja, posisi kalau kita beli kemarin berarti kita dapat dividen yang bagus, dapat floating profit yang oke gitu. Cuma floating profit itu tidak akan menjadi kenyataan kalau enggak kita klik sell ya. Sama dengan floating loss juga begitu. Kalau tidak akan menjadi kenyataan kalau kita nggak klik sell. Oke, setuju. Saya juga bingung nih Bang Farid Rahman. Kenapa tiba-tiba loncat 82? Padahal 1,5 bulan lalu angkanya ya betul. Kalau dividend yield masih di angka 89. Ada yang bisa jelasin nggak? Apa program EBT-nya ada jalan atau ada narasinya? Nggak tahu saya. Cari aja. Karena bingung kita kalau ngikutin market. Aneh sekarang itu. Anda bayangin kemarin asing itu ya masuk 3 hari lalu kalau nggak salah di intraday itu saya dapat report 9 triliun masuk 9 triliun apa 12 triliun gitu. IHSG aja transaksi harian 14T loh. Dia masuk 9T. Nih IHSG aja transaksi harian 12 14 gitu. Dia masuk 9 triliun, separuh lebih. Tiba-tiba akhir harinya merah dibanting keluar lagi, terus minusnya 300 miliar. Kalau nggak salah tanggal 11 Agustus, kalau nggak salah itu atau di sebelumnya. Saya lupa ingat. Jadi intraday naik tinggi, wah ini kayaknya optimis nih. Mungkin retail pada masuk nih. Ya nunggu pertengahan hari retail pada masuk, pas waktu masuk banting jebret ya turun ke bawah. Jadi orang yang udah seperti itu ngelakuin kayak gitu-gitu itu makin pinter bang. Kita itu ini mereka punya jurus baru sama kayak POWR begini. FOMO kan kita jadinya kan, FOMO nih mau ngejar nih, pengen masuk di sini. Siapa yang tahu kalau kita di situ jadi exit liquidity-nya, habis itu nanti dibanting lagi ke bawah, kan nggak ada yang tahu. Jadi kita ngejarnya bukan ngejar atas kondisi yang ada. Kalau kayak gini nih bonus saja, harga yang seperti ini bonus. Tapi kalau udah ngelihat di sini angkanya udah bagus, ininya bagus, ya kita cicil ya boleh-boleh aja kita cicil gitu. Kalau nggak cicil itu nasib bang. Kalau nggak beli nasib itu, gitu. Berarti rugi dong kita. Nah kalau cuan itu ya cuan aja, kalau rugi ya rugi. Saya pikir cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf agak malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.